Oke, untuk poin ke-16, setelah alat sama bahan baku semuanya ada, alat ada, bahan baku ada, baru kita ke pembuatan produk. Jadi jangan sampai kebalik, kita bikin menu dulu, ternyata alatnya nggak ada, ternyata bahan bakunya nggak ada, atau ternyata ada tapi biaya pengiriman mahal. Nah, ya. Jadi ditentukan dulu, setelah itu ke poin 16 ini, pembuatan produk, sekalian resep, sekalian perhitungan HPP, sekalian menentukan harga jual dan nilai pajak. Nah, perhitungannya seperti apa? Detailnya seperti ini. Oke, sebelum saya bahas terkait resep, bagaimana membuat resep, bagaimana membaca resipi atau resep, sedikit saya bahas tentang bagaimana menghitung HPP-nya dulu. Dasar-dasar apa yang diperhatikan untuk membuat resipi dan menentukan HPP, harga jual dan harga dan dan biaya-biaya lainnya. Yang pertama adalah tips menghitung HPP yang menguntungkan semua pihak. Nah, ini teman-teman nanti bisa baca. Jadi apa itu HPP? HPP itu harga pokok dari penjualan. Istilahnya COGS atau cost of goods sold. Ada yang nyebut juga food cost, biaya keseluruhan yang dikeluarkan untuk memproduksi menu, makanan ataupun minuman atau produk ya, include di pengiriman, pajak pembelian, garansi, packing, dan lain-lain. Nah, ini disebut food cost atau HPP, harga pokok dari penjualan. Kalau harga jualnya 10.000, harga pokoknya 5.000 ya, HPP-nya berarti 50% dari harga jual. Jangan dibalik, nanti perhitungannya ribet. Ada istilah BHP. BHP adalah biaya habis pakai. Jadi di sini saya tulis selama bisa dihitung dengan benar, kenapa harus masuk kolom BHP. Jadi gini, banyak semacam tisu, kantong plastik, gas, minyak goreng, hal-hal semacam itu di banyak kafe, banyak pelaku bisnis ya, itu yang dimasukkan ke BHP, biaya habis pakai. Saya sedikit kurang setuju, nggak sepenuhnya nggak setuju, karena itu bentuk simpelnya aja ya. Tapi waktu perusahaan semakin besar, kalau MKM nggak masalah, tapi kalau perusahaan kita udah gede, nah itu kan semua harus bisa dihitung ya, harus bisa dikontrol juga. BHP di sini itu sebenarnya nggak ada, karena apa? Saya beli tisu satu pak, tisu satu pak itu kan berapa sih orang ambil tisu? 1, 2, 3, 1 lembar, 2 lembar, atau 3 lembar. Nggak mungkin dia ambil 50 lembar, kalau ada seperti itu paling 1 atau 2. Jadi kita tentukan dulu, harga 1 pak berapa? 10.000. Isinya berapa? Isinya 100 piece, 100 lembar. Berarti harga 1 lembarnya ini kan sekitar 100 rupiah. Itu yang kita hitung. Standarnya orang ambil 3, itu yang kita masukkan. Kantong plastik misal, standarnya orang beli, kadang ada yang dine in, ada yang take away. Kalau take away ya paling nggak 1, mentok 2. Kalau seandainya ada ojek online, takut nanti jebol ya, minta 2. Nah, itu dimasukkan semuanya. Minyak goreng. Nah, minyak goreng berarti standarnya berapa? Minyak ini 2 liter. Saya sekali goreng kentang goreng pakai deep fryer, itu misal 2 liter. Sekali masukin minyak 2 liter. Nah, ini dihitung. Sekali gorengan, 2 kali gorengan, 3 kali, sampai 16 ternyata udah hitam, udah gelap. Ini nggak bisa dipakai. Jadinya jadi jelantah dan dibuang. Nah, berarti ya harga 2 liter dibagi 16 kali penggunaan. Gas juga bisa ternyata. Gas itu saya beli misal 1 tabung isinya 12 kilo. Saya pasang di kompor, saya nyalain penuh, saya hitung dari situ. 1 jam saya nyalain, saya matikan, saya timbang lagi. Ternyata berkurang 1 kilo. Ini misal ya. Dari situ kita bisa cek. Ternyata 1 jam, misal harga tabung gas 200.000 refillnya. Kalau isinya misal 10 kilo, berarti kan 1 jam nyala, berarti kan 10.000. Berarti per 15 menitnya kenanya 2.500. Nah, kira-kira goreng kentang itu butuh berapa lama? Misal 15 menit ya, berarti itu dimasukkan juga APP untuk gasnya 2.500.
Itu saran saya seperti itu. Jadi BHP itu nggak ada, karena semuanya bisa dikontrol. BHP selesai baru ke hal yang mempengaruhi HPP. Hal yang mempengaruhi HPP ini ada size spec. Yang pertama ya, stop. Next ke mempengaruhi HPP, ada beberapa item yang mempengaruhi HPP. Yang pertama size spec ya. Jadi size spec ini ukuran kemasan ya. Bisa kalau minuman itu bisa berupa gelas, bisa kalau piring, bisa makanan, atau mungkin konsep kemasan kardusnya seperti apa. Size spec ini salah satu contoh misal kayak gini. Nah, ini ada beberapa contoh gelas ya. Jadi di sini ada perbedaan antara ini ada cup ya, segini sama ini. Ini kan beda, bener nggak? Atau ini sama ini, ya. Atau mungkin ini sama di sini, ini beda. Waktu minumannya antara saya taruh di sini sama di sini ini juga beda. Atau sebentar saya ambil yang ini. Nah. Ini macam-macam gelas. Nah. Jadi yang dimaksud size spec adalah waktu saya jualan di sini sama di sini HPP-nya beda. Waktu saya jualan ini sama ini beda. Padahal sama, kelihatannya kan sama, 1, 2 ya. Tapi waktu dijajar, nah, beda. Waktu saya jual 10.000 di sini, sama 10.000 di sini, ini pengaruh loh di keuntungan kita, di HPP-nya berapa. Bener, yang merah sama yang hitam ini selisihnya tinggal, selisih cuma 30 mili. Atau mungkin dari sini saya ubah ke sini, pakai cappuccino cup. Ini isinya 240 mili, ini isinya sekitar 160 mili. Nah. 1, 2, sama 3 ini pengaruh di HPP gitu. Ini yang dimaksud dengan size spec. Kalau seandainya minuman, makanan juga sama. Waktu kita pakai bowl, pakai mangkok ya, antara mangkok yang isinya mungkin segini sama segini kan beda. Yang kedua, proses pembuatan. Minuman antara yang di blender, kemudian diaduk biasa, dikocok, itu beda HPP-nya. Waktu di blender, bener ya, ditaruh di sini ukurannya, nanti kita coba di praktek, seret. Waktu diaduk biasa di sini cukup, tapi waktu di blender, saya yakin nggak cukup, karena ngefoam. Jadi biasanya di jugnya itu masih ada sisa setengah. Tapi setelah setengah jam, nanti dia akan turun, seperti itu. Nah, itu bedanya antara dikocok, di blender, atau diaduk biasa. Itu kalau minuman. Kalau makanan beda lagi. Pembuatan antara dikukus kemudian dipanggang di oven, nah itu beda HPP-nya, meskipun konsepnya sama. Nanti kita di materi praktek nanti ada, kita bikin minuman kayak misal kayak gini, tempatnya sama, ini 3, 1 dikocok, 1 diaduk, yang 1 di blender. Nanti rasa sama teksturnya beda. Sama yang 1 cuma segini, yang 1 lagi penuh, yang 1 lagi nggak cukup. Padahal ukurannya sama. Nanti kita coba. Ini untuk size spec sama proses pembuatan ya. Next ke biaya lain-lain. Nah, ini kita bicara masalah konsep. Kita konsepnya apa? Dine in, pakai gelas ini.
atau konsepnya take out, take away, pakai kayak gini. Di biaya lain-lain ini pengaruh ya. Jadi gini, di sini yang mempengaruhi biaya lain-lain ada biaya pengiriman, ada biaya garansi, packing kayu. Sorry, bukan ini. Jadi yang dimaksud biaya lain-lain ini yang mempengaruhi HPP antara kita beli sirup 1 sama 10 botol itu beda, antara beli 10 botol sama 2 karton itu beda harga. Ini mempengaruhi antara belinya di sini, misal di Jogja, atau mungkin saya belinya di mana di Jakarta, itu kan waktu botolnya kayak gini nggak masalah, plastik. Tapi kalau seandainya botolnya kayak punyanya apa ya, kayak punyanya Monin itu dia pakai kaca, itu kan harus ada packing kayu. Itu kan berarti harus ada packing kayu, harus ada garansi. Kemudian yang mempengaruhi HPP selanjutnya adalah pajak, sudah include tag atau enggak. Waktu kita beli online, kita sudah sistemnya perusahaan di tempat kita, nah itu ada PPN-nya enggak? Hal-hal kayak gitu itu wajib dihitung semuanya, enggak cuma harga aja. Terus ke packing produk, nah, ini juga mempengaruhi HPP. Antara saya pakai ini konsep dine-in, sama saya pakai ini, sama pakai ini. Konsepnya dine-in atau take away dulu. Harga jualnya berapa? Antara pakai yang PP atau pakai PET, ya PP-nya beda. Ini satu piece sekitar 1.500, ini paling kalau sudah sablon nggak 500 rupiah, nggak sampai. Material PP sama PET pengaruh, jadi packing produk ini penting. Sama kelengkapan kemasan. Kelengkapan kemasan ini biasanya waktu konsep dine-in ini jauh lebih murah, karena cuma kita kasih ini saucer, tataan gelas itu ya, saucer, lepek bahasa Jawanya, kita kasih gula sendok udah. Tapi kalau konsepnya take away, nih yang mempengaruhi lid yang di atasnya bisa pakai plastik, bisa pakai penutup dome atau yang flat. Nah, biasanya apalagi biasanya ada straw atau sedotan. Setelah itu ditambahkan biasanya ada plastik bag, nah, jadi kantong plastiknya. Biasanya masih ditambah lagi disolasi atau tali, tie wrap itu, crack. Kalau seandainya kita jualnya online, biasanya GoFood kayak gitu, dia minta ya, Mas minta plastiknya double. Packing juga berpengaruh, termasuk kualitas antara yang PP sama PET. Nah, ini kan beda. Jadi dihitung, jangan asal beli. Biasanya pertama itu waktu kita masih mau buka kafe itu kita cari, wah ini jangan yang ini jelek, yang ini aja. Kita nggak ngelihat ini harganya per piece berapa. Nanti ke depannya kita mampu nggak, kita untung nggak untuk beli yang ini. Atau ternyata kita jualnya 7.000, 8.000, ya saran saya pakai yang gini aja. Atau syukur-syukur pakai konsep dine-in. Nah, kayak gitu. Itu untuk packing produk. Nah, itu alasannya kenapa beberapa brand semacam Starbucks kayak gitu, Jiko, itu kenapa minumannya mahal, karena dia menghitung semuanya secara detail. Dia kemasannya produk bagus, kadang plastik semuanya lengkap ya. Nah, itu HPP-nya aja di atas angka 2.000, 3.000 per penyajian. Kayak Starbucks itu kita beli kue aja satu, kadang dikasih garpu, dikasih pisau, dikasih tisu, dikasih bag lengkap. Itu saya hitung-hitung lebih dari 3.000 rupiah sampai 5.000 rupiah. Itu untuk packing produk. Next ke jenis bahan baku. Jadi jenis bahan baku di sini adalah kita pakainya merek apa? Antara pakai sirup, saya misal bikin es kopi susu gula aren ya. Gula arennya pakai sirup apa? Tovin, Monin, Da Vinci, pakai Bois, pakai Siropen atau brand yang lainnya. Ini pengaruh ya, sama biaya pengiriman juga. Saya beli sirupnya di sini, di Malang, di Jogja, di Jakarta, itu beda. Ini yang mempengaruhi HPP. Sama terakhir jumlah kuantiti pembelian. Beli 1 botol, 1 karton sama 10 karton itu beda. Nah,
Nah, ini hal yang mempengaruhi HPP. Selanjutnya setelah mempengaruhi HPP, hal-hal yang mempengaruhi HPP, bagaimana melipat gandakan profit tanpa merugikan konsumen dan produk tetap berkualitas. Jadi di sini ada 4 poin. Yang pertama, besaran jumlah dalam belanja bahan baku. Nah, ini tadi saya sebutkan, beli 1 botol atau 10 karton, ini pengaruh. Dan ini bisa mempengaruhi profit kita. Jadi cara menaikkan profit nggak harus kita jualannya banyak, enggak. Bisa aja kita jualan 100 juta, biasanya untungnya 20 juta atau mungkin 30 juta. Tapi dengan trik melipat gandakan profit, kita sirupnya nggak belanja 1, tapi langsung belanja 20 botol. Nah, itu nanti dapat diskon quantity di sini. Diskon quantity di sini, ini nanti di akhir bulan kita cek, ternyata kita untungnya udah nggak 30 juta lagi, bisa aja 32 juta. Padahal penjualannya tetap ya 100 juta. Karena apa? Sistem belanjanya diubah. Next ke pemilihan varian dalam belanja bahan baku. Pemilihan varian. Nah, kadang beberapa merek itu dia ada harga yang berbeda. Misal kayak gini. Like vanilla ini harganya sekitar berapa ya? 84 kalau nggak salah. 84, sementara kalau cassava sugar ini sekitar 40.000 kalau nggak salah. Ini sama-sama sirup. Saya bikin menu apa? Es kopi susu vanilla. Nah, sirupnya harga 84 sama es kopi susu cassava. Es kopi susu gula singkong misal. Ini harganya cuma 40.000 sekian, saya lupa. Ini sama ini untungnya beda. Dari situ kita sebenarnya kita bisa list, bikin menu ya. Kita bisa list kira-kira harganya kayak misal gula aren, gula singkong, kemudian ada gula sorghum. Nah, itu sorghum kayak gitu, bonbon itu jauh lebih murah daripada misal karamel atau vanila kayak gitu. Itu tips untuk mendapatkan keuntungan. Pemilihan varian bahan. Yang ketiga adalah meminimalkan food waste atau sampah makanan. Nah, ini banyak sekali teman-teman ya, kalau di minuman itu dia beli buah pisang 1 sisir, misal ada menu apa ya, banana split, ada es krim kayak gitu. Kemudian dia ada menu jus banana atau smoothie banana kayak gitu. Sering sekali pisang setelah beli 1 sisir digantung 4 hari 5 hari masih belum habis, terpaksa dibuang karena udah busuk. Itu saran saya sebelum busuk jangan dibuang dulu, udah matang diambil, dipotong, tek. Nah, dimasukin freezer, bisa nggak? Bisa. Nasi bisa. Nasi malah lebih sehat. Pisang, mungkin kita punya semangka, kita ada jus semangka ya, ada melon atau buah yang lainnya. Ini bentuk cara untuk meminimalkan food waste. Karena kenapa? Sampah makanan ini penyumbang sampah terbesar nomor 2 di dunia. Dan Indonesia sebagai negara muslim yang gede, yang harusnya buang makanan itu mubazir ya. Tapi kita adalah masuk ke 3 negara terbesar dalam buang makanan. Padahal di sisi negara yang lainnya atau di tetangga kita ada yang lapar, ada yang kelaparan, tapi kita secara nggak sadar buang-buang. Jadi bisa opsi ada buah nih, ada yang panen raya kemudian harganya anjlok, bisa aja nanti dikeringkan, katakanlah lemon dibuat dry lemon, atau mungkin buah naga dibuat apa? Dibuat snack. Mungkin ada teman-teman yang pernah tahu nyoba buah naga itu dibuat semacam kayak kerupuk gitu. Bukan kerupuk ya, dia semacam snack kotak-kotak segini dari buah yang di freeze dehydrator. Bisa dibekukan, bisa dikeringkan, bisa dibuat bubur, semacam fruit puree, bisa dibuat apa aja. Ini bagaimana meminimalkan food waste. Sampah makanan jangan dikit-dikit dibuang, dikit-dikit rusak. Selain rugi, mubazir, sama yang ketiga adalah kita bisa kok dapat untung dari situ. Saya sering sekali banyak klien saya yang, Mas, omsetku kok
nggak terlalu besar, profitku tipis. Ini saya bantu, waktu saya bantu itu omsetnya nggak naik tetap, tapi keuntungannya dia naik sampai 2 kali lipat. Dengan cara apa? Dengan ini, poin 1, 2, 3, sama 4. Terus yang keempat, yang terakhir, tips melipat gandakan profit adalah memaksimalkan sampah. Banyak yang nggak kepikiran, kadang beli kayak gini, sirupnya habis, botolnya dibuang. Kepikiran nggak kalau ini kita simpen, ditimbang. Suruh aja karyawan, ya minimal ramah lingkungan lah. Ampas kopi bisa dijual, bisa disumbangkan juga bisa, dikasihkan orang juga mau. Botol juga sama. Kemudian kardus, kadang kita belanja ditaruh kardus, 1 bulan kardusnya 1 pickup. Kalau omsetnya bagus, dari pengalaman saya di beberapa kafenya klien, omset rata-rata sekitar 200 juta ya, itu sampah-sampahnya. Itu kalau dirupiahin bisa sampai 3 atau 4 juta, berarti totalnya sekitar 2% dari total omset. Itu sampah. Bayangin ternyata sampah yang kita buang itu bisa buat gaji karyawan. Nah, ini cara melipat gandakan profit. Jadi sedikit tips. Konsep belanjanya diubah, kuantitinya, pemilihan bahan baku antara sirup gula aren, sirup karamel, atau mungkin varian frappe minuman ya, kita bikin antara rasa vanilla, hazelnut, atau mungkin pakai yang rasa apa ya, mungkin matcha, itu kan HPP-nya beda. Poin ketiga, meminimalkan food waste. Keempat, memaksimalkan sampah. Nah, ini cara melipat gandakan profit tanpa nambah jualan ya, tanpa naikkan omset. Setelah itu selesai, poin selanjutnya ke alur bahan baku. Stok bahan baku, gudang besar, gudang kecil. Misal saya beli kopi 50 kilo, nggak semuanya saya taruh bar. Di sini ada stok bahan baku gudang kecil. Yang saya taruh bar adalah cuma 5 kilo atau mungkin 1 kilo, nanti habis ambil di gudang. Poin ketiga, preparation. Seandainya buat es kopi susu, karena pakai mocha pot, jadi saya sekali langsung bikin 5 cup atau 3 cup misal. Jadi menu, jadi limbah, jadi optimalisasi limbah. Nah, semacam ini. Jadi optimalisasi limbah ini, karungnya juga laku, ampas kopinya laku. Limbahnya espresso disimpan. Seandainya ada orang pesan coffee latte pakai single shoot, sementara kita punya porta. Jadi istilahnya porta itu kayak gini ya, nah, semacam ini porta. Kita punyanya double spout kan, padahal kita di resep cuma single shoot 1 espresso. Nah, ini kan ditaruh gelas 1 sama 2 misal. Nah, ini jangan dibuang, ini kan bisa dibuat es kopi susu. Kalau seandainya ini ada orang yang pesan, ini ya taruh sini sama sini. Nah. Jadi di pengoptimalan limbah ini nggak langsung dibuang, seringnya banyak yang dibuang. Terakhir adalah karung, semuanya bisa dipakai, dijual. Ini misal Kak, salah satu contoh kopi. Kalau minyak goreng kita beli 1 jerigen, ditaruh berapa liter di kitchen, preparationnya minyak goreng jadi berapa kali penggorengan, jadi menu, jadi sampah, jadi dioptimalisasikan limbah. Jelantah jangan dibuang karena itu ngerusak lingkungan juga. Dan ternyata laku kok dijual, bisa sampai harga ada yang 6.000 sampai 12.000 untuk jelantah per kilonya. Banyak orang yang nggak kepikiran ya, ada jelantah kotor, apalagi biasanya karyawan gitu udah kotor dibuang karena nggak ikut memiliki. Kita beli beras, beras 1 karung jadi beras 1 pack 5 kilo, kita masak 1 kilo jadi nasi putih. Nasi putih ini nanti food waste-nya nggak langsung dibuang ya, jadi kalau outletnya closing nggak harus langsung buang, tapi bisa masukin freezer, ditaruh di aluminium foil, nanti tinggal di defrost, disajikan lagi, itu lebih bagus, lebih sehat juga. Ini jadi optimalisasinya, nasi dibekukan jadi produk, bisa buat besoknya nasi goreng atau apa, nah, itu bisa. Ini alur bahan baku.
Next ke segmen dan profit, seperti di video yang sebelumnya sudah saya jelaskan ya, ini kita mau ambilnya di segmen mana dulu, segmen low, middle, atau high, atau premium ya. Ini HPP-nya berapa, ini buat dibuat patokannya kita nanti. Segmen dan profit, baru kita bahas masalah resipi. Di dalam resipi atau resep ada 4 bagian utama. Yang pertama keterangan produk ini, yang kedua HPP dan HPP ya. Berikut perhitungan pajak, HPP, harga jual. Kalau ada service charge dimasukkan juga. Yang harus dilakukan dalam membuat resipi yaitu selalu gunakan rasio dalam menyampur bahan baku. Jadi nggak berubah-ubah. Nanti khawatirnya adalah waktu saya bikin minuman di sini, nah itu enak. Kalau di sini belum tentu enak, karena isinya 240 mili segini. Kalau di sini beda lagi. Misal gini, saya beli kopi saset. Kopi saset mereknya apa ya? Kapal Api atau Torabika 3 in 1 misal. Saya pakai di sini, enak nggak rasanya? Pasti enak. Karena di situ saran penyajian tambahkan air 150 mili. Tapi waktu saya taruh sini, nah, di sini isinya 400 mili antara sini sama sini. Waktu ditaruh di sini cuma setengah, karena waktu kita nyajiin ke tamu nggak mungkin ya cuma setengah. Biasanya kita penuhin, kita tambahkan gula. Nah, itu rasanya kan nggak sesuai. Nah, ini yang dimaksud dengan selalu gunakan rasio dalam menyampur bahan baku. Jangan terpaku di tempatnya gede, kecil. Nah, nanti rasanya naik turun antara pakai ini sama ini, itu beda. Pakai ini 160, ini 180, ini 240, nah, ini nanti rasanya beda-beda. Jadi gunakan rasio, nanti saya jelaskan yang harus dilakukan ya dalam membuat resipi. Kemudian gunakan kalimat perintah. Ada tuang, aduk, tambahkan, buang, iris, dan lain sebagainya. Dalam menulis resep jangan yang terlalu panjang. Tolong siapkan gula 1 sendok, gulanya disimpan di lemari, terlalu panjang. Jadi gunakan kalimat perintah, ambil gula, masukkan gula dalam gelas, kayak gitu. Itu kalimat perintah. Yang ketiga, gunakan bahasa yang mudah dimengerti, karena kita di Indonesia, mungkin karyawan kita orang Indonesia, karena kita bahas UMKM, jadi gunakan bahasa Indonesia. Jangan bahasa daerah, jangan bahasa Inggris. Alasannya sederhana, karena nanti yang kita rekrut, kita belum tahu kapasitasnya. Jadi jangan mentang-mentang, kayak misal, saya lulusan Amerika nih, bikin resep bahasa Inggris semuanya. Kalimat perintahnya bahasa Inggris. Ini nanti akan jadi masalah nanti ke depannya. Next, gunakan bahasa teknik. Salah satu contoh, gini, bahasa teknik itu setiap bidang pekerjaan itu beda-beda. Ada bahasa teknik pariwisata, bahasa teknik penerbangan, ada bahasa teknik penerbangan yang ngerti orang penerbangan aja di dunia aviasi, aviation ya. Ada dunia di kelautan, ada dunia food, ada dunia beverage. Ini bahasanya sendiri-sendiri, nggak pakai bahasa umum. Bahasa Inggris enggak. Kayak misal gini, di penerbangan ada istilahnya angel of attack. Nah, siapa yang tahu sudut serang itu apa sih? Kenapa disebut angel of attack? Atau mungkin di bahasa F&B misal, orang nyebutnya ini cangkir, semuanya orang tahu. Jangan diganti, tolong ambilkan gelas. Ini gelas, ini juga gelas, ini juga gelas, ya kan orang nyebutnya. Ini juga gelas, padahal di sini ada namanya masing-masing. Ini tulip cup, ini cappuccino cup misal. Jadi waktu memerintahkan menggunakan bahasa teknik, ambilkan sendok misal. Sendok itu macamnya banyak sekali. Ada sendok kecil buat teh, buat kopi, gelas sendok kecil yang panjang, long spoon misal, sendok makan ya kan, sendok sayur, ada cupping spoon juga. Kalau kita ambil sendok, jadi kita punya teman kerja satu bar,
Misal, Mas tolong ambilkan sendok yang mana? Itu nggak detail ya. Harusnya, Mas tolong ambilkan bar spoon, tolong ambilkan cupping spoon, tolong ambilkan teaspoon, coffee spoon, itu lengkap. Itu kenapa harus menggunakan bahasa teknik. Next setelah bahasa teknik selesai, yang harus dilakukan dalam membuat dalam membuat resipi adalah gunakan tiap perintah kerja dalam satu paragraf. Jadi ambil gelas dulu, masukkan espresso, itu kan satu-satu, jangan dibuat satu paragraf. Ambil gelas, bikin espresso, kemudian tambahkan susu, panjang satu paragraf. Nah, ini jangan seperti itu. Karena apa? Karena tanda baca itu penting. Ada orang yang kapasitasnya nggak terlalu, mungkin secara IQ-nya atau mungkin secara pendidikan dia nggak paham, koma sama titik ini dianggap nggak ada, atau dia nggak bisa membedakan mana koma, mana titik, itu ada. Itu alasannya kenapa harus dibuat tiap perintah kerja dalam satu kalimat, jangan buat dalam satu paragraf. Setelah selesai, tambahkan foto agar sesuai ekspektasi konsumen. Jadi dalam membuat resep itu harus dicantumkan foto, nggak harus video. Syukur-syukur kalau ada video, karena sekarang banyak kan iklan-iklan, mungkin beli produk, misal gini, beli produk Tree Life, seperti ini ya. Di video itu bagus, tapi minimal harus ada foto, karena ini nanti kan jadi tumpukan file. Jadi ada tahu fotonya seperti apa. Foto seperti ini, kalau dia di foto buku menu seperti ini, ya sajikan seperti ini. Kalau di buku menu seperti ini, ya sajikan seperti ini. Jangan sampai nanti dibalik. Kayak misal gini, ada orang datang ke Starbucks. Kenapa dia membeli ke Starbucks? Ternyata kita nggak tahu alasannya. Ternyata alasannya dia beli di Starbucks itu karena dia mau foto logonya, misal. Ada logo Starbucks itu, biasanya kan dia beli, setelah itu difoto. Ada biasanya nama ya. Selamat semangat pagi Kak titik-titik. Kayak gitu, itu yang difoto. Sama ada logo Starbucks. Ternyata dia alasannya datang kepingin menunjukkan ke temannya bahwa dia ke Starbucks. Waktu di Starbucks cup-nya seperti ini, akhirnya di produk yang kita berikan ternyata sama pihak Starbucks ditaruh di sini kan lebih gede, lebih bagus. Belum tentu loh dia happy, benar nggak? Atau mungkin di buku menu gambarnya seperti ini 360 ml. Kemudian saya taruh di gelas yang ini, lebih bagus, isinya lebih banyak. Belum tentu dia mau. Apalagi yang diubahnya kebalik. Ini dikasihnya di sini lebih sedikit, ya otomatis dia protes. Jadi perhatikan hal-hal yang kira-kira orang komplain, konsumen kita komplain. Rata-rata mereka komplain karena nggak sesuai ekspektasi. Jadi tugas kita adalah memenuhi ekspektasi. Kalau di foto buku menu atau di board di sosial media gambarnya kayak gini, ya sajikan seperti ini. Gitu. Tambahkan foto. Next ke bahan baku yang digunakan harus sesuai dengan segmen pasar dan harga produk. Nah, ini penting sekali. Jangan sampai saya jual harga kopi susu di sini harga 8.000, pakai sirupnya Tofin misal atau Monin. Boleh nggak? Ya boleh aja. Alasannya apa? Waktu 7.000 noted nggak? Waktu pakainya 30 mili segini, pakai rasio 1:10 misal, noted nggak? Kalau nggak noted ya jangan, kan gitu. Nah, ini yang harus dilakukan dalam membuat resipi. Fokus. Jadi ini tadi ya yang dilakukan dalam membuat resipi adalah yang satu keterangan produk, kedua HPP, harga jual, pajak, semuanya. Yang ketiga metode dan foto produk. Metode, ini cara penggunaan, preparationnya seperti apa.
Yang keempat, ditambahin foto produk. Nah, kayak gini. Kalau di buku menu kayak gini, ya nanti penyajiannya ya sama seperti ini. Jangan diganti. Di gambar ini tulisannya Bowies, ternyata yang dikasihkan kayak gini, mereknya Trilife. Jangan kayak gitu. Ini 4 tahapan dalam membuat resipi. mlgcoffee.com